يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Hadis diriwayatkan dari Imam Mahdi sallallahu alaihi, kata Imam, laknat Allah, laknat para malaikat, laknat para rasul akan dijatuhkan kepada orang yang mengambil 1 dirham dari uangku. 1 dirham saja masih dari hakku. Apa hak imam zaman itu? Apa hak Imam Mahdi? Itu uang yang kita titipkan kepada seseorang untuk disalurkan buat menolong mustad'afin, buat menolong orang-orang yang tertindas. Karena imam zaman datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, membela orang-orang yang terzalimi. Kalau saya dititipi Anda uang 100.000 misalnya, kemudian saya makan 10.000 saja, saya mengundang waliyahzubillah laknat Allah, Rasulullah, para malaikat dan seluruh manusia suci akan menjatuhkan laknat. Kalau kita dilaknat oleh orang durhaka, tidak apa-apa. Kalau seluruh penjahat melaknat Anda, tidak apa-apa, tertawa aja, laknatnya balik lagi sama dia. Tapi kalau dilaknat oleh Rasulullah, oleh para malaikat, dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hal yang sangat mengerikan. Dan itu hanya untuk orang yang mencuri 1 dirham saja dari hak imam zaman, dari hak kaum muslimin, dari hak kaum mustad'afin. Dan saya betul-betul ngeri melihat bangsa ini sekarang, karena bangsa ini dihuni oleh orang-orang yang selalu mengkhianati amanat. Kita menyebut pengkhianatan terhadap amanat rakyat itu sebagai korupsi. Dan negeri ini dihuni oleh orang-orang yang korupsi, yang mengkhianati umatnya lebih dari 1 dirham. Itu berarti negeri ini dihuni oleh orang-orang yang dilaknat Allah, Rasulnya, dan seluruh para malaikat. Dan laknat itu menyebar. Ya, kalau satu tempat dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, laknatnya menyebar mengenai orang-orang yang tidak bersalah sekalipun akibat laknatnya itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, kata Al-Quran. Takutlah kamu oleh satu ujian yang berat yang tidak menimpa orang-orang yang zalimnya saja. Saya pikir itulah mungkin yang terjadi pada bangsa ini, dengan musibat yang terus-menerus dirundung kemalangan demi kemalangan. Itu karena sebagian besar di antara kita tidak merasa segan untuk menggunakan, untuk mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Di negeri yang tak berantah, ada seorang ustadz yang menggunakan setiap amanah untuk menjadi modal dagang dia, untuk memperkaya dirinya. Atau kalaupun dia berikan kepada yang berhak, dia berikan dengan maksud pamer supaya semua orang mengetahuinya. Mungkin dalam hati kita berkata, luar biasa orang itu, tapi 1 dirham saja mengkhianati amanah umat, mengundang laknat. Dan karena laknat menyebar, kita dianjurkan tidak mendekati orang-orang yang sudah mengkhianati amanat, karena kita akan ketularan laknat itu. Dan salah satu ciri orang ketularan laknat ialah tuntunan musibat demi musibat, seperti yang terjadi pada bangsa ini. Mereka adalah setan-setan walaupun dalam bentuk manusia. Karena itu ada saran, dahulu itu pernah Syekh Hakim Ilahi, Ketua Islamic Cultural Center di Jakarta, menyampaikan salah satu pesan dari salah seorang ulama besar di Iran, salah seorang sufi juga di abad modern ini. Pesan dia, di negeri yang penuh bencana, di negeri yang dipenuhi laknat Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak kebagian bencana, kita dianjurkan untuk melakukan 2 hal yang harus kita dawamkan agar kita tidak ketularan laknat dari laknat-laknat di sekitar kita, dari gulungan fitnah. Kalau istilah Rasulullah, sama seperti gulungan awan yang gelap menjelang turunnya hujan. 2 hal, dan satu adalah memperbanyak sedekah. Tasaddaqu fa inna shadaqata fakakumul bala, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh seluruh mazhab. Bersedekahlah kamu,
karena sedekah itu akan menolakkan bencana dari kamu. Satu sedekah itu menolakkan bencana dari kita semua. Dan yang kedua, memperbanyak sholawat dan istighfar. Karena Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Anfal surat 8 ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah sekali-kali Allah akan menurunkan azab kepada mereka kalau engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah menimpakan azab kepada mereka dan mereka sedang beristighfar. Jadi ada dua yang menyelamatkan kita dari azab menurut ayat ini. Satu, kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua, istighfar. Bagaimana kita menghadirkan Rasulullah? Kita hadirkan Rasulullah dengan mendawamkan sholawat kita dalam setiap keadaan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadanya. Di antara orang yang paling dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling dekat sekali kepada Rasulullah di hari kiamat nanti, paling dekat sekali kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, adalah ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan salah satu ciri kebaikan akhlak ialah setia kepada amanah dan tidak berkhianat. Balik lagi kepada nasihat ulama itu, jadi ada dua yang harus kita lakukan ketika negeri ini dipenuhi dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah membiasakan sedekah. Setiap hari Anda harus bersedekah, betapapun kecil. Tasaddaqu fa inna shadaqata fakatumul bala. Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu akan melindungi kamu dari bencana. Dan yang kedua, mendawamkan istighfar dan sholawat. Ada sholawat yang sekaligus juga digabungkan dengan istighfar. Sholawat apa itu? Yang sering didawamkan juga di sini. Sholawat itu juga gabung sekaligus dengan istighfar. Dia sholawat tapi dia juga istighfar, yaitu sholawat ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, duhai Tuhanku dengan perantaraan Al Mustafa, baligh maqasidana, sampaikan kami kepada cita-cita kami, waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang dulu, ya wasi'al karami, wahai yang paling banyak karunia-Nya. Di kampung-kampung, tapi di situ ada beberapa masjid dihuni oleh orang-orang NU atau orang yang bukan persis, tidak semuanya NU. Mulai itu pengajian mereka dengan itu pakai bahasa Sunda, lagunya juga diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Kalayan seliran Gusti, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalayan seliran Gusti, tentunya ho dei tuluina. Mereka terjemahkan bagus sekali. Kalian seliran Gusti, jangan sekali-kali mengkhianati umat walaupun 1 dirham saja, karena Anda akan mengundang laknat Allah, para malaikat, dan para orang-orang yang suci. Jadi hati-hati betul dengan amanah itu. Bendera Aceh dulu dalam perang Sabil, dikutip dari sebuah buku yang ditulis oleh orang Belanda, kemudian dikutip lagi oleh Tuan Ibrahim, hikayat tentang perang Sabil. Dulu orang-orang Aceh itu melawan Belanda dan menggunakan bendera. Saya pernah bilang dalam pengajian doa kumel anak-anak mutahari, itu dalam bendera itu ada gambar pedang. Dalam pedangnya itu ada tulisan yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, Asadullahil ghalib Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, nadi aliyan madharul ajaib tajidhu aunan laka fin nawaib kullu hammin wa ghammin sayanjali binubuwatika ya Muhammad biwilayatika ya Ali. Itu yang tertulis dalam bendera Aceh. Karena Aceh itu serambi Mekah, Islam yang pertama kali datang ke Indonesia itu lewat Aceh. Dan ternyata Islamnya yang datang ke Aceh itu Islamnya Nabi Aliyan Madharul Ajaib. Walaupun karena perkembangan zaman orang-orang Aceh sudah mulai melupakan itu.
Wala in azaqnal insana minna rahmatan, sekiranya kami timpakan, kami curahkan kepada manusia dari hadirat kami rahmat, thumma naza'naha minhu, kemudian kami ambil lagi nikmat itu daripadanya, innahu layausun kafur, tiba-tiba sesungguhnya dia menjadi orang-orang yang putus asa dan kafir. Di dalam Al-Quran, kata kafir seringkali digandengkan dengan sifat-sifat orang kafir. Itu yang menjadi dalil bagi saya untuk mengatakan bahwa kafir adalah istilah Al-Quran untuk orang yang akhlaknya buruk. Jadi kafir itu label akhlak, bukan label akidah. Kalau kita mendefinisikan kafir adalah non-muslim, kafir itu didefinisikan berdasarkan akidah. Al-Quran mendefinisikan kafir berdasarkan akhlak. Orang yang putus asa, orang yang berkhianat, itu dalam Al-Quran disebut kafir. Wala tuti' minkum athiman au kafura. Di sini orang kafir itu adalah orang yang putus asa. Orang yang sudah mendapat rahmat Allah, kemudian rahmat Allah itu diambil oleh dia, kemudian dia putus asa. Nah, itu dia dihitung sebagai kafir. Innahu layausun kafur. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang dianugerahi seorang anak, kemudian anak itu diambil Allah tiba-tiba, kemudian kita dirundung malang, kita menderita putus asa, kita dihitung kafir. Ayat ini ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, surat Yusuf ayat 87. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi ciri orang kafir adalah orang yang putus asa. Kalau ditimpa musibah, dia putus asa. La ya'usun kafur, dia putus asa dan kafir. Nah, apa ciri-ciri orang yang putus asa? Saya itu baru membaca buku yang rada intensif yang ditulis oleh Martin Seligman. Sekedar mengingatkan Anda lagi, kalau masih ingat, Martin Seligman itu adalah khalifahnya Sigmund Freud dengan pandangan yang sangat berbeda. Dia meletakkan paradigma baru dalam psikologi yang ajaibnya belum banyak diketahui hatta oleh para mahasiswa psikologi di Indonesia. Paradigma baru itu mengajarkan kepada kita psikologi yang berkaitan dengan kiat-kiat kebahagiaan. Psikologi kebahagiaan itu dari Martin Seligman. Nah, Martin Seligman itu setelah lulus dia sebagai doktor dalam psikologi, dia kalau tidak salah dia kembali ke Universitas Pennsylvania, dan di situ dia berjumpa dengan seorang psikolog yang rajin meneliti perilaku manusia dari perilaku anjing. Psikolog ini pengikut aliran behavioris yang melanjutkan tradisi penelitian anjing dari Pavlov. Saya mohon maaf kalau saya tiba-tiba bicara tentang hal-hal yang seperti itu. Itu salah saya emang. Karena pinter, jadi seringkali lupa bahwa yang diajak bicara tidak semua sepinter saya. Astagfirullahaladzim ya. Itu bukan kesombongan, itu fakta. Ini ada satu kejadian dalam psikologi, ada yang disebut conditioning. Jadi yang mempengaruhi perilaku kita dalam hidup ini bukanlah masa lalu kita seperti Sigmund Freud bilang, bukan juga oleh karena akhlak kita, karena kelakuan kita, bukan. Yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi tingkah laku kita adalah lingkungan kita. Kalau ada satu kelakuan mendapat dukungan dari lingkungan, kita akan melakukan itu terus-menerus. Kalau bayi itu tersenyum dan orang di sekitarnya tersenyum, malah muji-muji bayi itu, si bayi akan meneruskan senyuman itu. Coba Anda adakan percobaan. Sekali waktu si bayi itu senyum, Anda tempeleng. Lain kali senyum lagi, Anda tempeleng. Si bayi tidak akan pernah senyum lagi seumur hidupnya. Kalau tidak percaya, boleh diadakan percobaan. Tapi Anda menganiaya makhluk Tuhan. Karena itu para psikolog milih udah percobaannya sama anjing saja. Ini ada sekelompok anjing dimasukkan ke situ. Mula-mula dia dengar bel. Caranya, ring, bunyikan bel. Setelah itu datang makanan. Tidak lama setelah bunyi bel, datang makanan.
Setiap kali bunyikan bel, setelah itu makanan datang. Apa yang terjadi pada anjing itu? Satu saat dibunyikan bel saja, makanan tidak datang, tapi anjing sudah mengeluarkan air liurnya. Walaupun makanan tidak datang, mendengar bunyi bel aja sudah keluar air liur. Nah, itu keluarnya air liur karena bunyi bel. Kan kita keluar air liur itu kalau melihat makanan, tapi kita bisa keluar air liur karena bunyi bel. Kalau setiap kali kita dengar bel, setelah itu makanan datang. Kalau sekali waktu makanan tidak datang dan bel aja yang bunyi, air liur tetap keluar. Ada yang namanya Rahman, seorang peneliti dari Amerika juga mencoba itu kepada manusia, tapi tidak dengan bel. Dia pakai layar di sini, screen seperti infocus, dipancarkan di situ berbagai macam gambar, tapi gambar itu dipasang-pasangkan, ada macam-macam gambar. Tapi setiap kali setelah datang gambar sepatu, setelah itu datang gambar yang paling merangsang. Saya tidak akan melukiskan gambar yang merangsang itu karena imajinasi Anda bisa lebih liar daripada apa yang gambarkan. Jadi setiap kali muncul gambar sepatu, setelah itu muncul gambar yang sangat merangsang. Mula-mula sih muncul gambar sepatu tidak menimbulkan reaksi apa-apa pada penonton itu. Tenang aja, begitu muncul gambar merangsang baru reaksi itu timbul. Diulang-ulang itu berkali-kali, satu saat baru muncul sepatunya aja orang sudah terangsang semua. Itu namanya conditioning. Ini khusus psikologi. Nah, sekarang ini anjing ini diconditioning kan. Setiap kali sesudah mendengar bel, anjing itu disetrum. Ketika dengar bel, dia disetrum. Dan memang setelah mendengar bel, kena setrum. Sehingga mendengar bel saja, anjing itu sudah mengkerut ketakutan. Tapi dia bisa menghindari setrum itu. Nah, sekarang ceritanya anjing itu dipindahkan ke ruangan yang lain. Di ruangan itu si anjing itu kalau dengar bunyi bel, kemanapun dia lari, tetap saja strum itu datang. Walaupun dia tubuhkan tubuhnya ke tembok, strum itu tetap saja datang. Sampai satu saat, setelah terbiasa begitu, kalau ada bunyi bel, anjing itu sudah tidak bergerak kemana-mana, diam aja. Seperti menunggu aja, pasrah aja dia, menunggu strum itu. Nah, sekarang dia dipindahkan ke ruangan yang lain. Jadi ada ruangan sekat, di sini tempat yang disetrum, di sini ada ruangan yang tidak disetrum, dan di situ ada loncat. Anjing itu bisa meloncat situ. Ketika dengar bunyi bel, dia loncat ke situ. Ternyata tidak. Ketika dengar bunyi bel, ditempatkan di ruangan yang kena strum itu, dengar bunyi bel, dan loncat anjing itu, diam aja di situ, pasrah. Para ilmuwan bingung, kenapa ini anjing ini? Karena sudah dilatih juga, dengar bunyi bel, loncat, dengar bunyi bel, loncat, dilatih dulu sebelumnya. Kemudian disimpan di situ bunyi itu, dan anjing tidak loncat, diam saja. Mereka berusaha mencari penjelasan sampai datang Martin Seligman ke situ. Menurut penjelasan Martin Seligman, anjing itu dia sudah belajar putus asa. Dia sebut dalam istilah ilmiahnya learned helplessness. Learned helplessness. Dalam keadaan putus asa, dia belajar untuk putus asa. Pun yang dahulu dia lakukan tidak akan bisa menghindarkan dia dari struman listrik itu. Jadi dia sudah belajar putus asa. Ketika ada jalan keluar sekalipun, dia tidak mau loncat. Karena sudah belajar putus asa sih. Jadi kata Martin, mungkin anjing itu berpikir, toh loncat apapun aku tetap kena strum juga. Tentu para behavioris berkata, orang behavioris adalah orang yang tidak percaya bahwa makhluk itu berpikir, apalagi binatang. Kata mereka, nggak mungkin binatang bisa mikir begitu. Masa ada ingatan, apapun yang saya lakukan tidak akan mengubahkan. Nggak mungkin itu anjing. Kemudian percobaan itu dilakukan berkali-kali, dan betul. Kemudian dicobakan juga kepada manusia dengan beberapa eksperimen yang tidak akan saya sampaikan di sini karena ini bukan kursus psikologi. Hasilnya begitu. Manusia juga sering kali dilanda oleh satu situasi. Kalau dia gagal terus-menerus, akhirnya ketika peluang datang kepadanya pun dia pun tidak mau menggunakannya. Dia sudah terbiasa putus asa. Jadi kalau Anda beberapa kali gagal, usaha ini gagal, lama-lama kemudian Anda learned helplessness. Anda mulai belajar tidak berdaya, powerlessness. Anda akan helpless dan hopeless. Sayang saya tidak bicara dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris indah sekali. So you are learning to be helpless and hopeless. Indonesia kan jadi tidak indah begitu. Lalu Anda belajar menjadi tidak berdaya dan tidak berasa. Dan kalau orang putus asa, dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena kalau Anda lagi putus asa dalam keadaan learned helplessness ini,
Ada 5 perubahan dalam perilaku Anda. Perubahan yang pertama ialah perubahan Anda dalam memandang dunia. Jadi Anda merasa seperti orang gagal. Apapun yang Anda lakukan semua salah. Bahkan yang bagus pun Anda pandang jelek. Semuanya jelek. Jadi memandang dunia dengan cara berbeda. Termasuk ada orang yang menderita putus asa satu saat diminta bantuan oleh tetangganya memasang wallpaper yang ada gambar-gambar bunganya, itu kan disambung-sambung bunganya. Kalau tangkainya sebelah sini, ada bunganya sebelah sini. Dia pasang bagus sekali. Dan tetangganya muji, that's great, bagus. Enggak jelek. Kenapa jelek? Tuh itu lihat tuh. Itu ada satu aja itu bunganya itu, tangkainya itu tidak nyambung dengan bunganya, itu geser dikit. Dia ngobrol lah dengan salah seorang psikolognya. Psikolognya tanya, kata tenang ada, kerjaan Anda bagus. Enggak jelek. Kenapa jelek? Ada bunga yang tidak nyambung lah. Liningnya itu tidak bagus, tidak pas dengan itu. Berapa tidak pasnya itu? Seberapa banyak tidak pasnya? Segini kata dia. Yang sekian inci kecil sekali. Atau orang lain bisa melihat itu kegagalan Anda? Enggak, orang lain enggak lihat, tapi saya lihat sekali kata dia. Dari sekian bunga yang dipasang-pasangkan itu, ada berapa puluh bunga itu? Ya, ada sekitar 40-an lah. Ada berapa biji bunga yang tidak nyambung itu? 2 aja. Itu kan cuma 2 aja. Artinya you did a great job. Kamu itu kerjanya bagus. Tetap aja dia enggak jelek. Jadi orang yang lagi putus asa, itu kerjaan dia ialah menghitung kegagalan aja. Dia tidak bisa mengapresiasi keberhasilan dia. Jadi kalau seorang murid lagi ulangannya jelek, itu dia berpikirnya, aku ini memang bodoh. Itu sih, bapakku dulu sih mewariskan kepadaku otak kayak gini. Aku ini memang gak bisa belajar. Bukan dari ini, aku pun pasti gagal dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Nah kalau tanya, berapa sih yang gagalnya kamu itu? Ya cuma ini matematika. Tapi kan yang lain, bahasa itu bahasa Indonesia kamu. Ya tapi apaan sih bagus bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris kamu juga bagus. Lalu bahasa Inggris sih mudah sih. Jadi semua direndahkan. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada yang jeleknya saja. Itu ciri orang yang putus asa yang pertama. Berubah dalam cara memandang dunia. Kalau dia lihat donat, yang dia lihat bukan kue donatnya yang penuh coklat, lalu di atasnya ada, nah itu kan titik-titik ada. Apa yang dilihat orang putus asa kalau dia melihat donat? Yang dia lihat lubangnya aja. Kok lubangnya gede? Jadi itu kalau orang putus asa. Kalau dia melihat langit, yang dia lihat kelabunya saja. Dan dia tidak lihat garis-garis perak di dalam awan yang kelabu itu. There is always a silver lining in the cloud, kata orang Inggris. Selalu ada garis-garis perak di dalam awan yang kelabu itu. Kalau saya lagi depresi, lagi putus asa, saya akan melihat istri saya itu, Allah disebutkan apa? Saya tersinggung. Istri Anda aja. Kalau Anda lagi putus asa, itu melihat istri yang cantik saja tidak Anda lihat. Yang Anda lihat itu jumlah uban. Kamu ini udah tua sekali ya, dan nenek-nenek yang kelihatan ubannya. Kenapa tidak dilihat kulitnya yang masih segar? Kenapa dia tidak dilihat senyumnya yang lebih ceria? Kenapa dia tidak melihat matanya yang berbinar-binar? Kenapa tidak melihat? Dan seterusnya. Jadi tapi orang yang putus asa hanya memperhatikan yang jelek itu dan diperbesar. Jadi kalau dia lihat yang jelek, dia langsung pakai loudspeaker. Dan dibicarakan dengan suara sekeras-kerasnya. Yang jelek itu dibawa ke tempat upgrade foto dan diperbesar jutaan kali. Sementara yang baiknya diperkecil, bahkan dianggap tidak ada. Itu ya'usun kafur. Itu orang ciri yang pertama. Saya sebutkan 5 kan. Kalau orang putus asa itu, dia memandang dunia dengan pandangan yang gelap gelita. Dia tidak melihat titik-titik cahaya. Jadi kalau dia sudah tidak punya pekerjaan, dia merasa dunia ini gelap. Dia tidak ada peluang sama sekali baginya. Dan dia tidak mau bergerak karena apapun yang dia lakukan toh gagal saja. Jadi tadi itu sudah low need, helplessness, sudah merasa tidak berdaya. Jadi untuk apalah? Jadi kalau anak itu selalu gagal, bisa berkali-kali di dalam ulangannya, akhirnya nggak mau ngapal sama sekali. Martin Seligman cerita tentang seorang perempuan mahasiswi yang sangat cantik. Selain cantik, mahasiswi itu cerdas. Orang tuanya kaya raya. Jadi katanya, she has been doted by her parents in such a way that people would envy her fortune. Dia beruntung betul. Orang-orang bisa iri hati lah sama keberuntungan dia. Kemudian dia punya pacar bintangnya di kampus itu, yang paling ganteng di kampus itu. Babaknya paling bidang, betisnya paling
dan seterusnya. Tapi tiba-tiba suatu saat si mahasiswa itu ketemu Martin Seligman dalam keadaan yang porak-poranda, wajahnya kusut masih, pakaiannya kumuh, tidak ada sinar-sinar kegembiraan, dan dia gagal lagi di dalam studi. Pernah satu saat orang memuji dia, si perempuan itu. Dia melakukan presentasi, dia bicara tentang Friedrich Nietzsche dengan sangat bagus, dan dosennya memuji. Presentasi kamu bagus. Tanya oleh, presentasi kamu bagus kan? Enggak, itu mah kebetulan aja dosennya lagi menyenangi aku, kata dia. Jadi kalau ada prestasi, semua dianggap rendah. Yang dia perhatikan kegagalan dia saja. Nah, apa kata yang menyebabkan si Sophie ini tiba-tiba berubah dari seorang yang ceria, gembira, cerdas? Itu karena kegagalan dalam bercinta. Satu saat, lalu dia putus asa karena kehilangan orang yang dicintainya. Dia putus asa, dan putus asa itu dilebarkan kepada segala bidang kehidupan. Saya ini orang, I'm a failure, kata dia. I'm a loser. Saya ini orang yang gagal. Dan itu kemudian mempengaruhi seluruh perilaku yang lain. Itu namanya yaus. Di dalam istilah Al-Quran, orang yang putus asa. Dan putus asa adalah ciri orang kafir. Orang yang putus asa dihitung Allah sebagai orang-orang yang kafir. Kembali lagi kepada anjing itu. Anjing yang putus asa itu dilatih. Apa latihan pertama? Dilatih untuk mulai sukses. Diberikanlah sukses-sukses kecil. Dilatih mulai bisa mengontrol nasibnya. Setelah itu berubah. Nah, untuk manusia itu ada yang disebut dalam psikologi sebagai psikoterapi kognitif atau cognitive therapy. Penyembuhan dengan mengubah cara berpikir kita. Karakteristik orang-orang yang putus asa dalam berpikirnya itu akan kita bicarakan nanti. Kata Al-Quran, orang yang putus asa itu nanti kalau dia dapat keberuntungan, dia kemudian menjadi sombong, lupa diri. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra masathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farikhun fakhur. Dan sekiranya kami curahkan kepada mereka anugerah setelah penderitaan yang menimpa mereka, dia akan berkata, udah hilang segala keburukan itu dariku. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang lupa diri dan sombong. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Saya ingin akhiri pembicaraan saya dengan mengutip beberapa ucapan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali berkata, a'zamul bala'i inqita'ur raja'i. A'zamul bala'i inqita'ur raja'i. Bencana yang paling besar ialah kalau kita sudah kehilangan harapan sama sekali. Kalau terjemahkan ke dalam istilah psikologi modern, bencana yang paling besar adalah learned helplessness. A'zamul bala'i inqita'ur raja'. Bencana yang paling besar ialah kehilangan harapan. Sudah kehilangan harapan sama sekali. Ketika Imam Ali mendengar pengaduan dari beberapa sahabatnya tentang keburukan umat di zamannya, seakan-akan umat tidak ada harapan sama sekali. Hanya kumpulan pengkhianatan demi pengkhianatan. Nah, ketika orang datang sama Imam Ali juga berkisah tentang laknat yang terjadi di zaman itu, tentang keburukan umat itu, Imam Ali berkata, la tai'asanna li syarri hadhil ummah min rauhillah. Janganlah kamu sekali-kali putus asa karena kejelekan umat ini. Janganlah kamu sampai putus asa dari rahmat Allah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, innahu la yai'asu min rauhillah illa laqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Itu dalam Nahjul Balaghah hikam nomor 377. Beberapa waktu yang lalu ada yang minta kepada saya asbabun nuzul tentang wa idza qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Penanya itu menghubungkan dengan ayat berikutnya tentang pemindahan kiblat. Mana yang lebih dahulu turun, ayat ini atau ayat itu?
Dari tafsir Al-Fahrur Razi, ini yang ada pada saya sekarang, kita tidak menemukan apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul, kecuali beberapa hadis yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Duhiyatil ardu min Makkah, wa kanatil malaikah tatufu bil bait, wa hum awwalu man tafa bihi, wa huwa fil ardi, allati qala Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Al-Razi menjelaskan kata bumi. Apa yang dimaksud Allah berfirman, "Aku jadikan manusia khalifah di bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Apa yang dimaksud bumi di sini ini? Kemudian dirujuklah hadis Nabi bahwa bumi yang dimaksud itu adalah bumi kita sekarang ini, berdasarkan hadis bahwa bumi itu mulai disebarkannya, dipancarkannya, diluaskannya dari Mekah, dan malaikat tawaf di Baitullah. Pertama kali tawaf di Baitullah adalah para malaikat, dan itu adalah Baitullah yang ada di bumi. Allati qala Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu satu-satunya hadis yang bisa kita sebut ada hubungannya dengan asbabun nuzul. Tentang yang lainnya lebih merupakan hadis-hadis yang lebih merupakan penjelasan tentang makna ayat-ayat di situ, seperti makna ayat tentang percakapan para malaikat itu. Bisa ada hadis dari Abdullah ibnu Abbas berkenaan dengan percakapan para malaikat, dan juga tentang kisah iblis. Saya kira tidak relevan. Kemudian saya ditanya mana yang lebih dahulu datang, ayat ini atau ayat. Saya terpaksa menjawabnya tidak tahu. Beberapa tafsir yang saya baca tidak menunjukkan urutan mana yang lebih dahulu. Kayaknya karena surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, tapi tidak seluruhnya, ada juga ayat Al-Baqarah yang turun di Mekah, tapi hampir semua ayat Al-Baqarah itu turun di Madinah. Sedangkan peristiwa pengalihan kiblat juga terjadi di Madinah, maka boleh jadi mereka turun pada saat yang bersamaan. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada ini pertanyaan. Dalam hal apa dalam agama kita boleh bertaklid dan mengapa? Kalau kata para ustadz, katanya taklid itu hanya di dalam urusan fikih aja. Dalam urusan akidah kita tidak boleh taklid, kita harus gunakan akal kita. Jadi artinya taklid itu tidak menggunakan akal, pokoknya ikut aja, itu dalam urusan fikih. Menurut saya enggak. Taklid berlaku dalam segala urusan kalau kita berada dalam posisi sebagai orang awam, dan orang yang kita taklidi dalam posisi sebagai seorang ahli, itu berlaku. Misalnya, kalau saya ini awam dalam ilmu kedokteran, saya harus taklid kepada apa yang disarankan dokter. Jangan gunakan akal lagi. Yang bisa dokter mengatakan, makanlah pil ini antibiotik 500 mg dan makan 2 kali, pagi dan sore. Saya tidak boleh bertanya, mengapa 500 mg? Kenapa tidak dikasih 1 juta miligram aja sekalian biar cepat sembuh? Saya menggunakan akal saya yang sempit ini. Kenapa harus 2 kali ini sehari? Dan kenapa yang dikasihnya antibiotiknya itu kok? Kenapa tidak dikasih yang lain lagi? Amoxicillin. Kenapa tidak dikasih lagi yang lain? Apa karena Pak dokter punya hubungan dengan tukang obat itu? Tidak boleh itu. Anda harus taklid kepada dokter. Dan dokter akan mengatakan, udah kalau banyak tanya pulang aja, cari dokter yang lain. Tugas dokter untuk bertanya kepada kita, bukan tugas kita untuk tanya sama dia. Saya pernah diperiksa mata. Sebelum masuk ke dokter mata itu, saya baca brosur-brosur di situ tentang mata untuk orang-orang yang sudah tua. Baca itu. Waktu ngobrol-ngobrol dokter tanya, vitamin bapak yang bapak makan apa itu? Antioksidan, saya bilang. Karena udah baca di brosur itu, untuk mata yang sudah tua perlu kita memperbanyak antioksidan itu. Saya ceritalah dari brosur itu. Dokter takjub. Seneng sih kalau punya pasien sepinter bapak, tidak usah lagi memberikan nasihat. Tapi saya sebetulnya sudah sok pinter hanya karena membaca 1 brosur saja. Kebetulan brosurnya tentang mata emang, lalu pura-pura pinter. Nah seperti itulah kebanyakan orang awam. Ada yang baca kitab agama baru beberapa biji, itu pun sesuai dengan jumlah uang di sakunya kan. Paling beli buku-buku kecil, itu sudah tanya sama ustadznya itu. Padahal ustadznya itu ahli dalam bidang itu. Tanya macam-macam. Jadi sekali lagi taklid itu menurut saya sih dalam segala bidang. Kalau posisi kita dalam bidang itu adalah bidang awam, kita orang awam. Di Jakarta itu
Saya ikut supir saya, jalan mana yang harus diambil, saya ikut supir saya. Saya tidak ngerti jalan di Jakarta itu, jadi terserah supir. Saya muqallid dia, dan dia marja taklid saya. Dalam urusan jalan, dia jadi marja taklid saya. Jadi sebetulnya taklid itu juga cara praktis dalam hidup. Bagaimana nilai ibadah kita jika kita selalu merekayasanya dengan conditioning? Seluruh ibadah kita, seluruh perilaku kita perlu juga di-conditioning kan. Rasulullah SAW juga melakukannya seperti itu. Misalnya kalau Rasulullah melihat ada orang beribadat dengan baik, beliau berikan pujian kepadanya. Abdullah ibnu Mas'ud baca Qur'annya bagus. Rasulullah berkata, kalau kalian ingin mendengar bacaan Al-Quran yang segar seperti segarnya rutob yang baru dipetik, dengarkan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Itu conditioning, itu memberikan penghargaan kepada orang yang berbuat baik. Apa manfaat dan kegunaan ilmu-ilmu Islam seperti filsafat Islam, kalam atau tasawuf di masa sekarang? Banyak gunanya. Kalau mau tahu apa gunanya filsafat Islam, tanya sama dosen yang mengajar filsafat Islam. Kalau mau tahu, tanya apa gunanya tasawuf, yang tanya sama orang yang mengajarkan tasawuf. Taklid aja sama mereka. Menurut Anda, siapakah marja taklid yang Anda ikuti? Banyak, termasuk supir saya itu marja taklid dalam urusan jalan di ini. Kalau saya ketemu syair bahasa Persia, marja taklid saya Ustaz Miftah. Kalau saya ingin tahu nomor-nomor telepon tetangga-tetangga di sini, telepon Ibu Wahyu sabaraha, itu istri saya, marja taklid saya. Berkaitan dengan masalah pengkhianatan, termasuk berkhianatkah seorang istri yang sudah menikah tapi masih selalu terbayang di hati dan pikirannya laki-laki di masa lalu, walaupun sudah berusaha untuk melupakannya? Enggak berkhianat. Karena apalagi dia berusaha untuk melupakannya, dia enggak berkhianat. Karena kalau itu disebut berkhianat, dia berusaha melupakannya tapi tidak bisa melupakannya, itu kan di luar hukum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tidak akan membebani orang di luar kemampuan. Tapi kalau selain membayang-bayangkan, suka curi-curi menemui laki-laki yang dulu, itu jelas dosa. Atau kirim SMS kepada dia, diam-diam, itu dosa. Bolehkah kita menikah dengan niat ingin membahagiakan ibu atau orang lain dan kemaslahatan? Boleh sekali. Itu cita-cita mulia. Ya, dan boleh itu niat yang luhur. Apakah mungkin Buhaira seorang pendeta masuk surga karena berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW di waktu kecil dari orang-orang Yahudi sewaktu beliau mengadakan perjalanan bersama pamannya? Mungkin sekali. Karena Buhaira masih berpegang kepada agama yang asli, agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, dan dia tahu bahwa ini Rasulullah setelah dia membaca kitab suci. Bahkan kita menurut riwayat sampingan ini, riwayat yang sahih, dia sempat melukis wajah Nabi pada waktu kecil itu, Buhaira itu. Dan wajah Nabi yang sering kita lihat sekarang ada foto-foto seperti perempuan pakai serban, lalu dadanya agak terbuka sedikit itu foto Rasulullah yang dilukis oleh Buhaira pada waktu pertemuan. Tempat bertemunya Buhaira itu sampai sekarang menjadi nama sebuah kota. Satu kota dekat Libanon, kalau Syria kemarin situ ada namanya Buhaira, dan disitulah dahulu Rasulullah pernah berjumpa dengan pendetanya. Dan dia masuk surga, insya Allah. Oke, saya kira kita udah berakhir. Marilah kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan semua di antara kita yang memiliki hajat, keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, yang mendatangkan keridhaannya dan kemaslahatan bagi kita semua, Allah berkenan memenuhinya dengan pemenuhan yang sebaik-baiknya. Bi barakati wa mu'jizati wa karamati ummil kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa min salatin la turfa' bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.